Katanya PDI Perjuangan mau menghormati proses hukum, dan ternyata ada upaya yang dilakukan di balik layar. PDI Perjuangan menekan pemerintah. Ternyata pemerintah memang memilih untuk rekonsiliasi. Karena PDI Perjuangan ini saat ini adalah partai yang sangat genit. Mereka mencari panggung dengan luar biasa. Jadi mereka akan bisa menghajar habis-habisan jika menguntungkan mereka pasang badan. Tapi di sisi yang lain, keuntungannya ketika pasang badan ternyata dihujat oleh masyarakat, mereka berbalik. Dan ini adalah situasi yang harus dipahami oleh Pak Presiden Prabowo, bahwa PDI Perjuangan itu tidak pernah konsisten mendukung pemerintahan. Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang sekarang sedang terjerat kasus pidana. Langkah ini sendiri sudah disetujui DPR dan dilakukan demi bisa menjaga kondusivitas dan semangat persatuan nasional. Lantas bagaimana kita membaca pemberian amnesti dan abolisi ini? Adakah kepentingan politik dalam tanda kutip yang juga dituju dalam pemberian hak prerogatif dari Presiden ini? Saya akan membahasnya dari sisi politik Tribuners dengan pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efriza dalam Tribunnews on Focus kali ini. Bang Efriza, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya. Kabar baik, Bang Efriza? Alhamdulillah kabarnya baik, Manila Yurda. Ya, terima kasih juga. Hari ini kita kembali berdiskusi dalam Tribunnews on Focus, satu bahasan yang semalam langsung bikin heboh, begitu ya, Bang Efriza ya, dari pemberian amnesti dan juga abolisi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Mungkin sebagai pengantar awal sedikit sebelum kita masuk lebih detail, bagaimana Bang Efriza membaca pemberian amnesti dan abolisi ini, Bang? Iya, jadi untuk Tribun Non Fokus dan Tribuners, pemberian amnesti dan abolisi ini memang merupakan hak prerogatif Presiden. Dan apa yang terjadi dengan situasi ini, tentu kita bisa membaca ini adalah upaya pertama adalah rekonsiliasi, dan yang kedua adalah ini adalah korektif dari pemerintah, dan yang ketiga berusaha untuk membangun citra pemerintah. Dan yang berikutnya adalah jelas bahwa ini upaya untuk merangkul seluruh elemen yang berbeda ataupun yang dikenal dengan oposisi. Nah, hanya persoalannya kasus Tom Lembong mungkin bagi masyarakat memberikan abolisi tidak menjadi masalah, karena dalam hal ini dianggap banyak perdebatan terhadap apakah Tom Lembong itu bersalah atau tidak bersalah. Dan di soal hal tersebut banyak perdebatan. Dia memang tidak memperkaya diri, tapi ada yang menyatakan bahwa perdebatannya dia memberikan kesempatan kepada, dalam hal ini memperkaya orang lain atau sebuah perusahaan yang ikut di dalam hal soal impor gula. Dan yang berikutnya, bagaimana dengan kasus Hasto? Nah, ini yang sangat miris. Amnesti yang diberikan kepada Hasto, satu sisi memang baik bagi pemerintah, karena tujuannya mau menarik tadi rekonsiliasi, mau menarik PDI Perjuangan supaya ikut dan hadir di dalam gerbong pemerintah, dan sudah dinyatakan oleh PDI Perjuangan untuk mendukung pemerintah. Namun, kasus Hasto ini telah terbukti bersalah. Terbukti bersalahnya dalam hal suapnya itu. Dan kasus Hasto ini mencoreng integritas dari pemilu, dari penyelenggara pemilu sendiri. Jadi terciderailah hak dari rakyat setelah memilih wakil rakyatnya, dan dilakukan dengan cara yang bisa dikatakan mengabaikan hak rakyat. Dan ini sangat benar-benar merusak soal kekonsistenan kita untuk rakyat, untuk peduli terhadap rakyat. Satu itu. Yang kedua, dalam kasus Hasto ini jelas-jelas menunjukkan ketidakberpihakan Presiden kepada KPK.
Kenapa? Karena dalam kasus Asto ini sampai berlarut-larut, bahkan ada TWK, dan bahkan dalam kasus ini memang Asto ini terbukti bersalah, merintangi tidak. Dan tentu saja yang ketiga, kita membacanya dari upaya rekonsiliasi ini harus diingat, kasus Asto ini tidak otomatis gugurnya fakta persidangan. Jadi Asto tetap terlabeli sebagai seorang politisi yang korup, seorang politisi yang 3,5 tahun terbukti melakukan tindakan korupsi, walaupun dilakukan amnesti. Dan ini dia. Dan berikutnya adalah yang terakhir, mungkin untuk pembuka. Dalam kasus Asto ini jelas menunjukkan ketidakkonsistenan dari Pak Prabowo. Dua hal sekaligus. Pak Prabowo tidak konsisten. Mau bersama dengan Jokowi atau bersama dengan PDI Perjuangan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pak Prabowo tidak konsisten. Dalam hal ini, dia menginginkan wajah pemberantasan korupsi ini benar-benar dilakukan dengan tegas, atau urusan korupsi ini bisa diselesaikan di balik kompromi politik elitis. Dan ini sangat merusak akal sehat dari masyarakat. Dan ini sudah jelas-jelas dianggap oleh para dari yang TWK itu di tes wawasan kebangsaan yang gagal, sudah diserukan oleh mereka, ini adalah suatu presiden buruk, intervensi hukum dengan suatu tindakan politik demi pencitraan rekonsiliasi politik. Kalau kita melihat salah satu alasan yang dilontarkan oleh Istana begitu ya, Bang Efriza ya, ini kan memang demi persatuan dan kesatuan. Apakah menurut Bang Efriza dengan memberikan amnesti dan juga abolisi kepada dua pihak yang kita tahu sebenarnya kalau kita menarik mundur ke belakang sedikit di masa Pilpres ini kan saling berseberangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah tujuan yang kemudian dimaksudkan oleh Istana ini menurut Anda ini sudah cukup tepat? Ya, kalau berbicara persatuan, bisa jadi memang persatuan untuk dalam hal ini mendukung pemerintah. Namun, ada yang dikorbankan. Persatuannya ini melupakan nilai-nilai dari fakta bahwa kesejahteraan kita, masyarakat ini tidak mendapatkan kesejahteraan, salah satunya adalah karena faktor korupsi. Korupsi yang begitu tinggi, ini yang harusnya diberantas. Dan sisi yang lain, memang Pak Prabowo sedang melakukan korektif. Korektifnya ini adalah terhadap keputusan-keputusan masa lalu yang dianggap orang-orang yang berseberangan kemudian diintervensi melalui hukum. Namun sekali lagi, Pak Prabowo sebagai presiden juga melakukan intervensi hukum dalam upaya pencitraan. Dampaknya apa? Dampaknya satu sisi Pak Prabowo bisa menjadi pahlawan karena dia menghasilkan rekonsiliasi, tapi dampak yang kedua jelas bahwa di dalam hal ini ada yang buruk citranya. Siapa yang buruk citranya? Yaitu Pak Jokowi. Dan kalau di bahasa komik Marvel ataupun DC komik, di film-film, berarti ada superhero dan ada penjahatnya. Penjahatnya siapa? Ya Pak Jokowi. Nah, inilah gambaran yang terjadi. Dan ini akhirnya menjadi sebuah presiden buruk. Apa presiden buruknya? Jangan-jangan politisi itu bisa lepas dari jeratan hukum jika yang pertama masuk di bulan Agustus. Dan yang kedua, situasinya adalah bisa statusnya dihilangkan jika ada urusan politik. Dalam hal ini bisa dilakukan intervensi politik. Oleh karena itu perlu memang kita merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 54 tentang pengaturan amnesti dan abolisi ini. Jangan sampai intervensi tetap dilakukan untuk menjerat
tapi kemudian di sisi yang lain bisa diselesaikan dengan melakukan pencitraan melalui tadi mengembalikan nama baik. Tapi sekali lagi, Pak Hasto namanya tetap tercoreng bahwa ia tidak gugur fakta pengadilan, fakta persidangan. Ia memang seorang yang tersangka, yang terdakwa, dan terbukti melakukan tindakan korupsi, menyuap dari penyelenggara pemilu. Oke, tidak lama setelah adanya keputusan bahwa ada pemberian amnesti begitu ya kepada Hasto Kristianto, Bang Efriza, kita tahu bahwa ada pertemuan juga yang dilakukan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri dan dua anaknya yaitu Prananda Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani begitu ya, termasuk juga statement dari PDI Perjuangan atau melalui Bu Mega yang mengatakan meminta seluruh kader PDIP mendukung pemerintahan Prabowo. Apa artinya ini, Bang Efriza? Ya, inilah artinya ada negosiasi, ada bargaining politik, ada tawar-menawar kepentingan. Dan ini adalah dukungan PDI Perjuangan juga membuktikan pragmatisnya PDI Perjuangan. Satu, katanya PDI Perjuangan mau menghormati proses hukum. Dan ternyata ada upaya yang dilakukan di balik layar untuk menyelamatkan Hasto. Bahkan kalau kita mau jujur, PDI Perjuangan tidak berani melaksanakan kongres, tidak menjalankan kongres PDI Perjuangan hanya karena Hasto sedang disidangkan. Dan ini mengganggu ritme, mengganggu kehidupan dari organisasi PDI Perjuangan. Dan kader-kader PDI Perjuangan terkesan tidak layak menggantikan Sekjen Hasto. Karenanya perlu ditunggu. Sisi yang lain, ini juga membuktikan bahwa pertemuan ini bisa jadi adalah sebuah kesepakatan politik yang sedang dibangun pemerintah, bahwa PDI Perjuangan akan mendukung pemerintah jika Hasto dilakukan amnesti. Namun sekali lagi, apakah Hasto setelah dilakukan amnesti ini dia akan benar-benar menjaga lisannya, komunikasinya? Saya yakin sepenuh hati tidak akan. Karena Hasto akan terus menyerang yang namanya Pak Jokowi dan keluarganya. Dan apa yang terjadi? Ini tentu saja memperburuk hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Dan tentu saja ini juga memperburuk nantinya dampaknya. Memperburuk hubungan Prabowo dengan Gibran. Dan tentu saja ini juga tidak benar-benar di dalam hal ini membuat PDI Perjuangan itu senang dengan situasi tersebut. Kenapa? Karena mendapatkan amnesti ini tetap menunjukkan kalau Hasto sebagai sekjen adalah sekjen PDI Perjuangan berstatus korupsi. Sekjen PDI Perjuangan adalah seorang yang dalam hal ini, dalam kasus ini, ia sudah terbukti di fakta persidangan dan ia mendapatkan amnesti. Dan sisi yang lain, ini mencoreng dari semangat PDI Perjuangan untuk menjadi partai wong cilik, partai bersih. Dan ini saya rasa adalah situasi yang dilematis. Dan kalau ditanya dengan situasi ini, kelompok mana yang menang, jelas adalah kelompok Hasto. Kelompok Hasto bisa mengalahkan kelompok PDI Perjuangan yang menginginkan perubahan di dalam, yang menginginkan PDI Perjuangan menjadi partai yang benar-benar bersih. Dan jangan berpikir bahwa ketika nanti Hasto menjadi sekjen, maka para wakil rakyat di dalam hal ini caleg akan bisa-bisa mereka tidak sepenuh hati terpilih karena perolehan suara, tapi bisa jadi terpilih karena ada permainan di dalamnya lewat Hasto. Dan ini malah memicu konflik internal, friksi internal. Dan inilah fakta nyata. Ketika amnesti itu diberikan, maka dilematis di dalam PDI Perjuangan. Dan pragmatis dari kebijakan PDI Perjuangan menunjukkan juga bahwa PDI Perjuangan secara tidak langsung menyetujui intervensi hukum dari Presiden melalui amnesti itu sendiri.
Oke, Bang Efriza, kalau kita melihat kan erat begitu ya situasi ini dengan barter politik dalam tanda kutip mungkin bisa saya sampaikan. Tapi kalau Bang Efriza bisa memberikan analisa begitu ya, apakah ini bisa berarti juga adalah kemenangan bagi PDI Perjuangan dalam lobi-lobi dengan pemerintahan Prabowo Subianto, atau justru ini juga bisa dilihat di sisi Presiden membebaskan Hasto demi syarat konsolidasi tersebut, Bang Efriza? Iya, ini adalah win-win solution yang dilakukan oleh Megawati dalam hal ini. Kalau tidak Megawatinya, tentu adalah PDI Perjuangannya. Dan ini adalah win-win solution dari pemerintah. Apa win-win solutionnya? Mereka sama-sama untung. Satu, PDI Perjuangan untung, punya sekjen kembali, walaupun dengan label mantan koruptor, atau dengan label ada putusan dalam hal ini kasus hukum korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka bersyukur karena mereka akan melaksanakan kongres. Karena mereka tersandra oleh kasus Asto, Kongres PDI Perjuangan ini. Dan yang ketiga, tentu saja mereka bersyukur karena mereka dihargai oleh Prabowo, dihargai pemerintah. Makanya mereka benar-benar melakukan lobby. Dan yang keempat, mereka merasa bahwa mereka diperhitungkan. Karena apa? Pasca Hasto ditetapkan 3,5 tahun, langsung PDI Perjuangan menyatakan bahwa akan ada peristiwa kuda tuli yang jilid 2, kasus 27 Juli. Dan ini adalah cerminan bahwa PDI Perjuangan menekan pemerintah. Ternyata pemerintah memang memilih untuk rekonsiliasi. Dan ini menguntungkan bagi Pak Prabowo sebagai presiden karena kebijakannya akan didukung penuh di seluruh Senayan. Namun sisi yang lain, Pak Prabowo tentu saja tidak bisa memegang kepalanya Hasto. Walaupun Hasto dibebaskan, kebencian Hasto kepada Pak Jokowi akan tinggi. Narasi akhirnya yang terjadi adalah jangan-jangan kasus ijazah palsu Pak Jokowi, kasus-kasus yang lain akan senantiasa digoreng, senantiasa dibicarakan konferensi pers oleh Hasto. Dan malah ini bisa merugikan bagi Prabowo sendiri. Dan satu sisi bagi saya bahwa dengan Hasto mendapatkan amnesti ini simbol bahwa pemerintah membuktikan Hasto bukanlah sebagai sosok yang dia nyatakan dia seperti Pak Soekarno. Pak Soekarno tidak pernah korupsi. Hasto melebeli dirinya layak seperti Pak Soekarno sudah dibantah. Dan dengan label amnesti ini juga adanya intervensi hukum karena semestinya Hasto ini akan melakukan upaya untuk banding. Dan inilah situasi dilematisnya. Menghargai upaya rekonsiliasi, tapi satu sisi kita sama saja mengabaikan upaya pemerintah untuk serius memberantas korupsi. Sisi yang lain, korupsi terbesar di negara kita ternyata bukan cuma merugikan negara, tapi juga dalam proses menjaga integritas pemilu. Integritas pemilu ini harus dilaksanakan oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu. Dan PDI Perjuangan melalui keputusan itu menunjukkan bahwa Hasto memang menciderai integritas partai politik PDI Perjuangan itu sendiri. Oke, baik. Dengan tidak dihapuskannya catatan kriminal begitu ya, Bang Efriza ya. Ini meskipun juga dibebaskan, tapi ini juga menjadi presiden buruk juga bagi Partai PDI Perjuangan seperti itu. Kalau kita melihat konsolidasi yang diinginkan oleh Presiden, apakah cukup dengan kemudian PDI Perjuangan ini mendukung penuh begitu ya seluruh program-program dari pemerintahan Prabowo, atau kalau menurut Bang Efriza masih akan ada lobby-lobby lagi pada satu titik di mana kemudian PDI Perjuangan menyatakan masuk ke dalam koalisi, atau cukup sudah sampai di sini saja dengan menyatakan dukungan penuh kepada pemerintah? Ya, kalau melihat apa yang terjadi nantinya bisa jadi tergantung dari Pak Prabowo. Pak Prabowo ini masih menginginkan terwujudnya presidensial club atau bagaimana ia merangkul seluruh mantan presiden
membantu dirinya atau sebaliknya. Ia lebih memilih mengabaikan Pak Jokowi, kemudian meninggalkan situasi keluarga Jokowi maupun geng Solo, dan kemudian beralih kepada PDI Perjuangan. Dan kita harus melihat situasi ini bisa jadi tidak sepenuhnya menguntungkan bagi Prabowo. Karena PDI Perjuangan keputusannya belum resmi bahwa ia akan memilih masuk kepada pemerintah. Karena ia hanya mendukung kebijakan pemerintah. Karena memilih masuk kepada pemerintah saja, kita harus tahu bahwa PDI Perjuangan ini sering menyatakan mereka bukan oposisi, tapi mitra strategis. Dengan cara mereka mencari keuntungan. Jika tidak menguntungkan keputusan presiden, mereka tidak mau pasang badan. Jika menguntungkan, mereka pasang badan. Tapi di sisi yang lain, keuntungannya ketika pasang badan ternyata dihujat oleh masyarakat, mereka berbalik. Dan ini adalah situasi yang harus dipahami oleh Pak Presiden Prabowo, bahwa PDI Perjuangan itu tidak pernah konsisten mendukung pemerintahan. Tidak seperti misalnya dengan Golkar contohnya, atau PKB yang benar-benar serius kalau mendukung pemerintahan. Dan ini harus benar-benar diperhatikan. Yang pertama itu. Yang kedua, harus juga diperhatikan, tidak otomatis dengan adanya dukungan dari pemberian amnesti, dari PDI Perjuangan, kemudian 100% seluruh kebijakan pemerintah akan diikuti oleh PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan ini saat ini adalah partai yang sangat genit. Mereka mencari panggung dengan luar biasa. Jadi mereka akan bisa menghajar habis-habisan pemerintah sendiri. Jadi tidak pernah PDI Perjuangan merasa ada hutang budi. Karena apa? Dasarnya mereka adalah sikap melihat dari aspirasi kehendak masyarakat. Dan itu nilai-nilai yang masih pro dan kontra. Apakah dengan sikap yang membalelo ini adalah sesuai, atau ini adalah bukti bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap situasi pemerintahan. Dan berikutnya, Pak Prabowo juga harus menyadari pemberian Budi Gunawan di dalam maupun Jaksa Agung di dalam, ternyata PDI Perjuangan masih di luar. Apakah dengan adanya amnesti yang diberikan kepada Hasto 100% mereka mendukung pemerintah? Belum tentu, karena dilematis. Kebijakan Pak Jokowi yang merupakan hasil dari kebijakannya PDI Perjuangan, karena bagaimanapun Pak Jokowi visi misinya maupun program kerjanya tentu mereka berkonsultasi sebelum terjadi konflik dengan PDI Perjuangan. Nyata-nyatanya malah ditolak oleh PDI Perjuangan. Dan apakah hal ini akan menguntungkan bagi Pak Prabowo sebagai presiden yang menyatakan bahwa dia adalah kabinet merah putih jilid 2 yang akan menjalankan kebijakan presiden sebelumnya. Dan berikutnya adalah mengayuh antara kepentingan Jokowi dengan kepentingan Hasto itu sangat sulit. Karena kedua-duanya seperti air dan minyak, sulit untuk disatukan. Jadi saya rasa nanti ke depannya Pak Prabowo malah akan direpoti ketika Hasto merasa bahwa ia sudah kembali sebagai sekjen. Dan ini merupakan babak baru. Jadi rekonsiliasi korektif ini memang menghadirkan fakta bahwa PDI Perjuangan berterima kasih, Pak Prabowo mendapatkan citra sebagai pemimpin yang rekonsiliasi nasional, persatuan terbangun, tapi juga intervensi terhadap hukum itu tidak bisa diabaikan. Karena beda kasus Tom Lembong dengan kasus Hasto. Tom Lembong tidak terbukti melakukan suatu hal yang tersangkut korupsi. Itu narasi yang banyak dijabarkan. Tapi kasus Hasto ini sangat kental muatan politisnya. Bahkan Firly pun sampai menyingkirkan orang-orang yang berada di KPK. Dan ini menjadi catatan gelap sendiri. Rekonsiliasi tapi bentuk intervensi hukum.
ini perdebatan yang saya rasa kencang nantinya. Mhm. Oke, ini bisa menjadi hal yang justru merugikan bagi pemerintahan Prabowo. Tadi bisa saya simpulkan dari apa yang disampaikan oleh Bang Efriza. Di satu sisi, meskipun tercipta konsolidasi begitu ya, tapi sikap dari PDIP ini masih belum bisa dipegang. Apakah nanti akan sepenuhnya mendukung pemerintahan Prabowo atau justru di sepanjang jalan ini akan ada perubahan-perubahan yang kemudian dilakukan. Tadi Bang Efriza sempat menyinggung sedikit mengenai hubungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden, yang mana kita tahu bahwa bersama dengan PDIP juga hubungan mantan presiden Joko Widodo ini tidak bagus begitu ya Bang Efriza ya. Dengan adanya konsolidasi yang kemudian berlangsung antara PDI Perjuangan dengan Presiden Prabowo Subianto ini, lantas apakah hal ini juga akan mempengaruhi juga hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi, atau akan seperti apa kalau dari analisa Bang Efriza? Ya, jelas hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dalam banyak kasus kita bisa melihat sedang dicoba renggang. Namun Pak Prabowo mencoba untuk merekatkannya, tapi tidak mudah merekatkannya. Karena tadi, kalau Ibu Megawati dengan Gibran maupun dengan Pak Jokowi, tentu mereka masih dalam cakupan atau masih bisa dikatakan sebagai seorang memang yang negarawan sejati. Tapi beda dengan Asto. Asto ini adalah politisi. Dan Asto ini tentu dendamnya luar biasa. Ia tidak akan segan-segan mengobok-ngobok Pak Jokowi. Bukan tidak mungkin. Asto juga sekali keluar ketika misalnya kasus ijazah palsu atau kasus pertambangan, kemudian mencuat ada namanya Pak Jokowi, langsung diserang pasti. Dan itu adalah kemungkinan pasti yang terjadi. Dan berikutnya bagaimana dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Tentu Pak Prabowo harus menjaga hubungan ini dengan Pak Jokowi. Karena bagaimanapun saat ini kita tidak bisa melepaskan fakta bahwa Pak Jokowi juga tidak akan tinggal diam. Dia sudah mempersiapkan partai politik yang akan dibesutnya untuk melawan pengaruh buruk ataupun narasi-narasi buruk dari PDI Perjuangan, yaitu melalui partai PSI. Dan tentu saja ini akan menambah lagi beban. Kenapa ini semua akan menambah beban Pak Prabowo? Karena kesolidan di dalam menteri ataupun di dalam kabinet ini benar-benar dipertaruhkan. Dan jangan lupakan pula ada 19 di kabinet orang-orang dari Pak Jokowi. Dan 19 orang ini tentu saja mulai merasa akan gerah kalau PDI Perjuangan juga mulai merangsek masuk ke dalam kabinet. Dan jangan lupakan pula ada kasus yang sedang mencuat yaitu mau munaslup terhadap Bahlil. Dan ini adalah situasi-situasi yang bisa mengganggu hubungan antara Prabowo dan Jokowi. Dan Pak Prabowo ini tidak bisa berpikir atau bertindak bahwa rekonsiliasi ini mudah. Karena politisi Indonesia itu adalah politisi yang jika menguntungkan bagi dirinya, mereka akan melakukan hal-hal yang mendekat kepada penguasa, tapi jika tidak, mereka akan menghancurkan penguasa dan tidak ada konsistenan. Dan ini yang harus dipahami. Dan jangan lupakan pula dengan kasus amnesti dan abolisi ini, khususnya amnesti terhadap pejabat atau politisi yang kemudian amnesti ini adalah mereka dianggap tidak perlu untuk menyelesaikan ataupun dalam hal ini untuk berada di dalam kasus tersebut menjalani hukuman seperti Asto, maka akan berbahaya. Jangan sampai di pikiran para politisi, urusan korupsi itu adalah urusan yang mudah. Selama kita menjadi politisi, selama kita dekat dengan penguasa, punya jabatan, maka amnesti adalah jalan keluar. Dan ini berbahaya bagi negara kita yang digembar-gemborkan peduli terhadap korupsi, tapi mengabaikan hukum, mengabaikan dalam hal ini apa yang terjadi dalam kasus Asto,
Kemudian intervensi terjadi demi rekonsiliasi. Dan 17 Agustus kita nanti inilah kado yang saya sebut dengan paradoks dari keputusan pemerintah maupun paradoks dari demokrasi itu sendiri dan anomalinya pemerintah dalam menerjemahkan dirinya sendiri mau memberantas korupsi, tapi satu sisi mengabaikan atau melepaskan seseorang yang terbukti korupsi hanya karena dia politisi politik. Oke, itu tadi berkaitan mengenai PDI Perjuangan yang berkaitan juga soal Hasto Kristianto dan juga Pak Prabowo Subianto. Tapi di satu sisi kan juga ada abolisi begitu ya, Bang Efriza, yang kemudian diberikan oleh Pak Presiden juga kepada Tom Lembong, meskipun kalau kita tahu memang hasil putusannya juga banyak yang mempertanyakan karena tidak ada keuntungan langsung yang diterima oleh Tom Lembong begitu ya. Kalau secara politis bagaimana kemudian Bang Efriza melihat pemberian abolisi kepada Tom Lembong ini? Apakah juga bisa dilihat ini adalah bagian dari konsolidasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, karena kita tahu juga Tom Lembong berada pada kubu Anies Baswedan yang ketika Pilpres adalah lawan dari Presiden Prabowo. Ya, dalam kasus abolisinya Tom Lembong, saya rasa ini adalah suatu hal yang masih dalam narasi yang positif. Karena itu tadi, Tom Lembong tidak terbukti memperkaya dirinya. Bahkan Pak Mahfud MD pun meralat ataupun mencoba menjabarkan kembali dari posisi kasus tersebut. Dan saya rasa masuk akal semua sebelum dan sesudahnya. Jadi kasus abolisi yang diterima oleh Tom Lembong itu adalah hal yang saya yakini itu baik. Rekonsiliasinya apakah terwujud? Belum tentu. Karena Tom Lembong tentu bukan seperti Hasto ataupun PDI Perjuangan yang minta-minta. Karena Tom Lembong sudah melakukan banding. Yang kedua, kita harus pahami bahwa Anies Baswedan itu orang yang konsisten untuk membela ataupun menjaga demokrasi ini dengan sebuah kebenaran. Jadi ia tidak akan benar-benar sumringah atau bangga ataupun bahagia Tom Lembong diberikan abolisi. Malah ia berpikir ulang. Malah merasa bahwa ternyata Anies Baswedan lebih kuat daripada Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo, tekanan Tom Lembong itu harus dipahami, itu dari rakyat. Beda dengan Hasto. Tekanan pemberian amnesti itu dari partai politik. Sedangkan kalau Tom Lembong kasus dari rakyat. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan maupun Tom Lembong nantinya itu akan memperbesar kekuatan rakyat menyukai mereka. Namun menjadi dilematis bagi pemerintah. Karena apa? Karena tadi kasus Tom Lembong ini berbeda dan tidak membuat sumringah. Malah buat orang-orang itu adalah hal yang benar. Harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi kasus abolisinya Tom Lembong dengan dibarengi oleh Hasto, ini malah menghadirkan dua anomalinya atau ambigunya pemerintah. Yang satu adalah politisi dengan intervensi hukum karena sudah terbukti bersalah, yang satu lagi memang tidak terbukti bersalah. Dan dia mencoba melakukan banding. Dan saya rasa Tom Lembong dengan melakukan banding kemudian dilakukan abolisi, bisa jadi Tom Lembong tidak sepenuh hati ia menerima dan senang. Beda dengan Hasto. Hasto tahu bahwa kalau tidak dibantu dengan amnesti, bisa jadi dia seandainya banding, dia lebih tinggi lagi. Dan bisa jadi PDI Perjuangan pun tanpa meminta Presiden untuk memberikan amnesti, maka Kongres PDI Perjuangan terhambat. Dan ini adalah situasi yang saya rasa berbeda keduanya. Dan keputusan untuk Tom Lembong, saya rasa benar narasinya. Kalau Tom Lembong itu rata-rata orang berpikir positif. Tapi dalam kasusnya Hasto ini malah meragukan kekonsistenan Presiden Prabowo. Bahkan digelorakan kita harus nolak
amnesti terhadap Hasto. Biar Hasto merasakan hukumannya, menjalani hukumannya. Dan ini adalah sebuah konsekuensi karena integritas pemilu harus dijaga. Jangan sampai kasus Hasto ini menjadi nantinya rakyat diabaikan dalam hal calonnya yang dipilihnya. Dan ini berbahaya sekali. Kalau Tom Lembong ini bisa dianggap bahwa tadi keputusannya memang layak untuk dilakukan abolisi. Ada reason yang berbeda ya, Bang Efriza ya, antara pemberian amnesti dari sisi politik begitu kan terhadap Hasto Kristianto menurut Bang Efriza, kemudian kalau dari sisi Tom Lembong memang karena terbukti sejak awal Tom Lembong tidak menerima sepeser pun begitu ya, hanya karena memang ada perintah untuk melakukan kasus yang kemarin sempat terjadi. Terakhir dari saya, Bang Efriza, ini kan ada abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu ya kepada Tom Lembong. Apakah ini juga sedianya Presiden Prabowo ini cukup penting juga untuk bisa melakukan konsolidasi atau merangkul juga kelompok Anies Baswedan meskipun sedianya ya Anies Baswedan sendiri tidak bersama dengan partai politik manapun dan banyak partai yang masa itu berada di kubu Anies Baswedan yang juga sudah bergabung kepada pemerintah. Ya, tentu Pak Prabowo ingin merangkul semuanya, tapi beda narasinya. Pak Prabowo ingin merangkul Anies untuk menunjukkan bahwa ia memang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada suatu hal yang walaupun nilai benar dan salahnya dari fakta pengadilan itu masih bisa diperdebatkan, tapi berpihak kepada rakyat, berpihak kepada suatu fakta bahwa Tom Lembong tidak dalam hal ini memperkaya dirinya. Dan ini sangat benar-benar narasi yang menguntungkan memang bagi Pak Prabowo. Namun, apakah dari hal ini Pak Anies akan masuk kabinet, kemudian Tom Lembong akan masuk ke kabinet? Saya rasa kedua-duanya juga tidak menginginkan hal tersebut. Bahkan Anies Baswedan pun saya rasa dia saat ini lebih memilih untuk berada di balik layar, membangun kekuatan, dan ia tentu tidak akan masuk ke dalam dengan cara yang frontal, sembarangan, karena ia tidak sendirian dalam hal ini, kelompoknya yang harus dijaga, dan kelompoknya ini adalah masyarakat, bukan partai politik, beda dengan PDI Perjuangan, yang Pak Prabowo menginginkan presidensial club ini dalam hal ini terwujud. Yang kedua, menginginkan PDI Perjuangan berada di pemerintahan. Dan yang ketiga, jangan-jangan memang Pak Prabowo lebih menginginkan PDI Perjuangan dan mulai berusaha untuk mengendorkan hubungan harmonisnya dengan Pak Jokowi dan mulai meyakini bahwa memasukkan PDI Perjuangan adalah lebih baik ketimbang memasukkan Pak Jokowi sendiri. Walaupun Pak Jokowi saat ini ada kekuatan dari PSI, tapi pengaruh Pak Jokowi masih tanda tanya, beda dengan PDI Perjuangan. Jadi saya rasa kedua-duanya itu bisa saja kasus Tom Lembong ini untuk membenarkan tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah. Intervensi hukum ini ingin dibenarkan, maka Tom Lembong pun harus diberikan dalam bentuk abolisi. Untuk dalam hal ini menyembunyikan tindakan yang dianggap masyarakat maupun banyak orang intervensi hukum, melemahkan KPK, dan malah mendukung tindakan dalam hal ini politik elit dalam intervensi hukum. Dan ini berbahaya. Narasi ini berbahaya jika sampai pemerintah merasa bertepuk tangan. Jadi Pak Prabowo tantangan ke depannya adalah membuktikan bahwa ia tidak tebang pilih terhadap koruptor. Dan kalau memang kasus amnesti ini ingin dianggap sebagai rekonsiliasi sekaligus korektif dari kebijakan masa lalu atau penghapusan dari kebijakan yang salah di eranya Pak Jokowi, cukup amnesti yang salah ini karena
Dalam hal ini kasusnya Hasto dan hubungan dengan Pak Jokowi. Tapi jangan diperluas, jangan lagi dipermudah amnesti bagi para koruptor. Kalau tidak, kita bisa melihat intervensi hukum. Dan satu hal lagi, intervensi hukumnya apa? Karena proses hukum itu masih bisa dijalankan dengan banding. Tapi sudah diintervensi melalui amnesti dan abolisi. Dan itulah yang bernilai perdebatan di kalangan akademisi itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Bang Efriza, luar biasa sekali. Ini kita juga nanti sambil melihat ya bagaimana kemudian pergerakan-pergerakan secara politik dalam tanda kutip yang mungkin terjadi setelah adanya amnesti dan juga abolisi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Tom Lembong dan juga Hasto Kristianto. Seperti itu. Bang Efriza, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya berdiskusi hari ini bersama dengan saya dalam Tribunnews on Focus. Semoga di lain kesempatan ada waktu kembali untuk berbincang bersama dengan Bang Efriza. Ya, sama-sama Mbak Nila Irda, dan mohon maaf untuk Tribun News jika ada salah kata dan bahasa. Baik, selamat sore. Terima kasih atas waktunya Bang Efriza. Demikian Tribuners obrolan saya bersama dengan pengamat politik Citra Institute. Ada Bang Efriza membersamai kita dalam program Tribunnews on Focus. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lainnya hanya dalam Tribunnews on Focus. Sekarang waktunya Nila Irda untuk pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.